Selamat pagi, Bu Duma. Pagi, Bapak. Iya, saya senang sekali Bu Duma hari ini berkenan hadir di sini bersama-sama dengan saya. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, luar biasa sehat. Puji Tuhan ya. Saya lihat Ibu Duma hari ini sangat cerah ceria, ya. Ini membangkitkan energi ya tentunya. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini Ibu Duma akan melakukan coaching, ya. Namun sebelum Ibu Duma melakukan coaching, saya ingin sharing ya cerita-cerita dulu dengan Ibu Duma. Ya, kira-kira apa yang Ibu harapkan ya nanti dari proses coaching yang akan berlangsung? Proses coaching itu memang berlangsung percakapan saya dengan coaching. Yang diharapkan itu ada dua hal, Bapak. Pertama dari saya, kemudian dari coaching. Untuk saya, yang pertama saya berharap ini adalah proses ruang berlatih untuk menjadi lebih baik lagi. Karena selama ini saya baru banyak belajar, baru tahap belajar, dan ini adalah tahap praktek bagaimana supaya prinsip-prinsip coaching itu, kemudian kompetensi-kompetensi yang ada bisa saya kembangkan lagi, khususnya mengenai hadir penuh, mendengarkan dengan aktif, apalagi menyusun pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dari yang saya harapkan dari proses coaching nanti, coaching tersebut bisa menemukan kemampuan dirinya sendiri, bagaimana dia tahu siapa dirinya, sadar akan dirinya, sadar akan potensinya, dan dia mempunyai kepercayaan diri dalam menjalankan tugasnya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Duma. Saya percaya pasti Ibu bisa melakukannya dengan baik. Ada hal yang menarik tadi yang Ibu sampaikan, bahwa ingin proses coaching ini berjalan dengan baik, lalu Ibu juga bisa hadir sepenuhnya. Ya, saya pikir ini hal yang sangat menarik dan luar biasa, Bu. Kadang-kadang kita tidak sadari ya, kalau kita tidak hadir seutuhnya dalam sebuah proses komunikasi itu memberikan sinyal bahwa kadang-kadang kita menolak secara tidak langsung ya proses atau wawancara yang akan berlangsung. Dan ketika Ibu memberikan perhatian kepada hal kecil ini, saya pikir mungkin itu akan sangat menolong dalam proses coaching. Baik, selanjutnya saya ingin lagi sharing dengan Ibu Duma. Ya, karena ada kompetensi-kompetensi ya yang harus kita penuhi dalam proses coaching itu. Misalnya ya ada kehadiran penuh, ya mengajukan pertanyaan berbobot, lalu mendengarkan juga secara aktif. Lalu juga ada prinsip-prinsip coaching yang tidak boleh kita lupakan, yakni proses kemitraan, lalu proses yang berlangsung itu harus menjadi proses yang kreatif, lalu juga memaksimalkan potensi tentunya ya, ini yang tidak boleh kita lupakan karena pada akhirnya yang mengambil keputusan dari proses itu adalah coach itu sendiri tentunya. Lalu nanti mungkin proses coaching akan berlangsung, Ibu Duma akan menggunakan alur tirta, demikian ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi ini mungkin ya, yang mana nih yang paling begitu harus mendapat perhatian dari Ibu Duma gitu? Dari yang selama ini sudah belajar dan memang juga pernah berlatih, dari nanti coaching nanti saya sangat mengharapkan bahwa saya mengembangkan potensi kehadiran penuh. Kemudian potensi kehadiran penuh supaya saya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang betul, menemukan kata-kata kunci, kemudian saya menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya pertanyaan-pertanyaan yang betul itu saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kunci, kemudian saya bisa menggali apa yang dia rasakan, terus menggali apa yang dia miliki supaya solusinya bisa didapatkan oleh kunci tersebut. Wah, luar biasa. Saya benar-benar merasakan ada energi positif ini ya dari sharing kita sebelum Ibu Duma melakukan proses coachingnya. Yang terakhir, indikator apa atau yang ingin Ibu Duma harapkan terjadi atau pengembangan apa yang diharapkan ya dari proses coaching yang akan berlangsung, atau kalau saya sederhanakan, goal apa nih gitu ya yang Ibu Duma harapkan ya akan terjadi dari proses coaching yang akan berlangsung? Tidak terlepas dari tujuan pendidikan seperti prinsip niaga dewantara,
coaching itu kan menurut saya, kemudian bagaimana orang-orang yang kita hadapi tidak terlepas mau anak didik ataupun bukan sejawat itu menjadi orang-orang yang merdeka. Saya berharap nanti dari coaching ini bahwa coaching tersebut menjadi orang merdeka dalam berpikir, kemudian bertindak, namun memiliki prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, gitu. Sehingga dia merdeka dalam menyusun solusinya, merdeka dalam menyusun rencananya, sehingga dia merdeka dalam menyelesaikan persoalannya tanpa digurui, tanpa juga harus mendeteksi, sehingga dia orang yang nantinya muncul menjadi jauh lebih baik dari kemarin karena dia punya kepercayaan tanpa ada deteksi. Luar biasa sekali ya Ibu Duma ini, ikhtiar dari Ibu Duma, harapan yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita ini tentu adalah hal yang sangat mulia ya, begitu Bu ya. Saya tertarik tadi dengan apa yang Ibu Duma sampaikan tentang anak-anak yang merdeka, bagaimana menerapkan nilai-nilai kehidupan Bu. Nilai-nilai kehidupan bagaimana nih yang Ibu Duma maksudkan? Iya, nilai-nilai kehidupan dari orang-orang merdeka itu pertama artinya nilai menghormati ini ada banyak hal ya. Pertama, di saat kita menghormati diri kita, berarti ada indikator. Berarti orang yang menghormati dirinya hanya bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab. Ya. Kemudian menghormati pemimpin, artinya kan menghormati langkah-langkah menghormati kan bukan berarti secara fisik kita menghormati, tapi dengan apa melaksanakan tugas-tugas apa yang sudah menjadi komitmen kita kepada pemimpin. Wah, luar biasa. Saya pikir saya akan mengakhiri pertanyaan dan sharing kita siang hari ini ya, karena saya sudah mendengar apa yang Ibu sampaikan. Selamat dan sukses Bu melaksanakan proses coachingnya. Lalu saya mohon izin nanti Bu, mungkin ketika mendampingi saya akan mencatat beberapa hal mungkin yang penting dan perlu, tidak dalam rangka untuk menggurui atau itu menjadi koreksi, bukan Bu ya, tapi mungkin nanti akan menjadi bahan sharing lah lebih tepatnya gitu. Terima kasih banyak untuk waktunya yang sangat berharga. Selamat dan sukses Ibu. Siang Pak Anda. Selamat siang Ibu Duma. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa saya baik-baik. Ibu Duma sendiri. Baik Bapak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit Bapak. Ya, dari apa yang sudah berjalan selama pembelajaran, kira-kira ada masalah yang Bapak ada selama menjalankan tugas. Itulah penyebab saya datang ke sini ya, untuk meminta bantuan Ibu memberikan saya tuntunan menemukan solusi-solusi masalah yang saya hadapi. Saya lihat beberapa minggu sudah dalam pembelajaran ini, satu semester pembelajaran ini, siswa di satu acara bendera yang dilakukan pada Senin itu, kalau saya kebetulan saya hari pikir langsung saya pikir, saya temukan masalah banyak sekali murid yang terlambat itu bicara. Apakah mungkin karena orang tuanya usaha apa untuk mengatur, saya bingung. Selama ya setiap kali hari Senin pasti banyak siswa yang terlambat. Ini bukan keterlambatan siswa. Ya. Kalau harapannya Bapak kira-kira upacara bendera itu seperti apa? Seperti apa? Harapan saya sebenarnya kan kehadiran penuh siswa. Ya, kan salah satu bentuk ucapan terima kasih ya kepada bangsa. Dengan upacara bendera juga siswa sadar bahwa negara ini dibentuk karena perjuangan para pahlawan dulu, dan juga kita dengan mengikuti cara kita mengingat kembali cita-cita pahlawan kita dulu. Tujuan dari kemerdekaan itu apa sebenarnya? Itu harapan saya. Ya. Kita dalam perkembangan
anak-anak kita sekarang ini memang karakter itu perlu dididik, Ya. menebarkan rasa cinta tanah air, kemudian menghargai keberagaman, menghormati pahlawan-pahlawan itu. Karena bangsa ini terjadi sekarang kita dengan apa menyadari bagaimana negara kita ini dibentuk dari perjuangan manusia. Jadi memang upacara bendera itu adalah salah satu upaya menebarkan rasa cinta tanah air. Nah, kira-kira masalah keterlambatan tadi Bapak menemukan apa penyebabnya kira-kira? Ya, saya coba membuat survei, coba bertanya. Entah ya, jawaban pertama itu jujur apa tidak. Tapi itu berdasarkan jawaban anak-anak. Mereka bilang adalah bangun lambat. Ya, bangun lambat. Terus yang kedua, kakak atau orang yang mengantar mereka ini juga jadi penyebab. Karena mereka yang mengantar itu terlambat, akhirnya anak yang mau diantar ini jadi ikut terlambat. Gitu. Jadi ya saya tengok. Jadi memang masalahnya dari rumah. Ya, dari rumah. Ya. Dari jumlah siswa yang hadir itu berapa persen? Memang yang jelas yang hadir memang lebih banyak. Yang hadir mereka memang lebih banyak. Tapi kan jumlah peserta didik kami kan 20% saja itu yang tidak hadir kan. Kelihatan. Iya, terlihat. Iya, bisa 15-20% itu tidak. Jadi harapannya Bapak kira-kira untuk upacara ke depan ini keterlambatan itu kita kurangi sampai berapa persen? Saya berharap, yang jelas saya pasti berharap ya 100%. 100%. Hampir penuh gitu ya. Cuman ya untuk sementara ya bisa sampai 70%, ya, 80% lah, 80% lah bisa di situ. Setidaknya kita mengurangi. Ya, mengurangi dari ada yang angka signifikan ya. yang kita dapatkan ya. Ya. Tadi kan ini persoalan yang kita lihat ya setelah Bapak identifikasi, masalahnya kan dari rumah. Iya. Kira-kira Bapak punya tidak pemikiran atau punya tidak ide-ide atau gagasan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Apa yang terlintas sampai Bapak supaya kita bisa mengurangi keterlambatan siswa-siswa kita ini? Saya pernah bertanya beberapa teman bercerita tentang keyakinan sekolah. Membuat keyakinan sekolah sama melakukan proses restitusi. Iya, membuat keyakinan. Dengan adanya keyakinan sekolah kan bisa membentuk budaya positif. Ya, membiasakan budaya positif di sekolah. Kalau masih pun tetap ada pelanggaran, ya kita sudah tetap restitusi. Kira-kira misalnya kayak membuat keyakinan sekolah, terus restitusi budaya positif, gambarannya itu seperti apa Pak? Proses pelaksanaannya nanti itu seperti apa prosesnya? Misalnya langkah-langkahnya yang Bapak terpikir, kalau nanti membuat saya, misalnya kita mau membuat misalnya budaya sekolah, apa itu yang harus kerjakan seperti apa? Untuk keyakinan kelas, ya kan berdasarkan kasus. Iya. Berdasarkan kasus, kita mulai dari keyakinan kelas. Iya. Sebelum membentuk keyakinan sekolah, kita membentuk keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas kan jelas kerjasama antara wali kelas dan guru mata pelajaran yang lain. Jadi bukan hanya wali kelas yang mempunyai tugas membuat keyakinan kelas, tapi juga guru-guru mata pelajaran. Setelah itu kita rangkum apa yang kita dapat, kita rangkum. Mungkin saya dengan teman-teman di siswa kita coba merampung keyakinan itu, kita membuat menjadi sebuah keyakinan sekolah. Ya. Kemudian ada yang bilang tadi untuk mencapai budaya positif tadi Pak ya. Ya, dengan harapan pada saat keyakinan kelas ini kan mereka yang membuat sendiri. Iya. Hasil kesepakatan dari guru-guru. Mereka membuat itu dari kesadaran penuh. Mereka membangun kesadaran mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini salah. Iya. Gitu. Tidak boleh dilakukan. Sehingga dia lebih ke arah proses pencegahan daripada mengobati itu tadi. Kan ada 3 nih Bapak sampaikan. Ya. Membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, untuk membuat budaya positif, kemudian
restitusi sedikit Ya, restitusi. ya. Yang dalam waktu dekat yang akan dibuat itu apa? Yang paling dekat yang pasti keyakinan kelas. Keyakinan kelas dulu ya. Keyakinan kelas. Ya. Dan targetnya itu membangun kesadaran. Ya. Kira-kira kapan? Saya lebih cepat lebih baik karena saya akan berharap minggu depan. Oh, Acara minggu depan ini sudah Oh iya, ya, betul. sudah harus hadir juga. Ya, harapannya di acara Ya. di minggu depan berarti diharapkan Ya. minggu ini ya Pak ya? Ya, minggu ini sudah. Minggu ini berarti kita membuat keyakinan Ya, kelas. betul. Berharap keyakinan kelas nanti naik ke keyakinan sekolah. Ya. Kemudian bagaimana mensosialisasikan bahwa pelaksanaan restitusi sedikit restitusi itu Ya. perlu dilaksanakan. Ya. Ya, jadi, nah dari yang sudah dibuat dilaksanakan berarti ada sebuah tanggung jawab yang harus kita Betul. buat Pak ya. Ya. Tanggung jawab apa nih kira-kira Bapak buat dalam minggu ini lah supaya kita mencapai target upacara kita nanti anak-anak bisa hadir penuh, kemudian sebelum sana ada kesadaran diri di antara anak-anak dan tanggung jawab apa yang Bapak ambil minggu ini kira-kira. Yang jelas ya untuk tanggung jawab ini kan berkomitmen ya. Berkomitmen pertama bahwa kegiatan ini, kegiatan pembuatan kegiatan kelas ini harus dilaksanakan ya, sehingga cepat ya kita membuat satu kegiatan sekolah, sehingga mudah cepat juga kita melakukan sosialisasi. Nah, kalau semua ini kita bisa lakukan, ya sendirinya budaya positif ya. Dan keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah ini bukan hanya bisa kita pakai untuk upacara, kasus upacara tadi, bisa dari kasus-kasus yang lain. Jadi seperti yang dulu sudah orang dulu kan tata tertib, dulu tata tertib, sekarang kita ubah dia menjadi keyakinan. Baik Bapak, dari pembicaraan kita tadi, kalau bisa saya menunjukkan komitmen yang kita ambil dalam buku ini adalah kita membuat keyakinan sekolah. Kita sebagai guru dikasih pemahaman awal yang berkomitmen, komitmen diri bahwa memang ini betul-betul harus dijalankan dalam diri supaya target kita minggu depan di upacara yang akan datang bahwa anak-anak kita bisa upacara. Jadi ada tanggung jawab yang diambil hari ini Pak ya. Saya berharap tanggung jawab yang Bapak sudah komitmen bisa dijalankan dengan baik dalam keadaan tetap semangat, tetap sehat. Ya, terima kasih. Semoga dari pembicaraan kita ini solusi yang diambil bisa betul-betul berjalan. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat atas waktunya. Ya, semoga berjalan. Selamat siang. Siang Ibu Duma. Siang Bapak. Masih semangat Bu ya? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah tadi melakukan coaching? Saya senang Pak, senang sudah bisa akhirnya mengaplikasikan apa yang saya pelajari, terus mengasah kompetensi yang ada saya. Harapan di awal tadi, bagaimana saya bisa mengembangkan potensi saya juga menggali potensi coaching. Oke, merasa lebih lega ya sekarang ya. Saya juga senang berkesempatan langsung untuk melihat proses coaching yang tadi dilakukan oleh Ibu Duma. Apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Duma atau goal yang Ibu tadi Duma harapkan itu tercapai dalam proses coaching ini? Tercapai. Biasa ya, tercapai ya. Kalau diskalakan Bu ya, kira-kira nilainya 1 sampai 10 nih ada di poin berapa nih ketercapaiannya? Ya saya sebagai tahap belajar bisa 8. Apa nih ya? Wah, itu angka yang sangat luar biasa tentunya. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit catatan saya hasil observasi saya selama Ibu Duma tadi melakukan coaching. Tapi sebelum saya sampaikan, saya perlu menggarisbawahi lebih dulu ya, gitu. Bahwa ini bukanlah untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari Ibu Duma, tidak sama sekali. Apalagi mencari-cari kesalahan dari Ibu Duma, tidak. Ini hanya pure atau murni sebagai bahan refleksi supaya kita melihat ya kemampuan kita, lalu harapannya menolong nanti untuk kita memperkaya diri. Namun sebelumnya boleh tidak kalau saya lebih dulu minta Ibu Duma yang menyampaikan kira-kira hasil refleksi Ibu tadi gimana dalam proses yang Ibu lalui?
hasil refleksi saya, perjalanan coaching itu bisa menemukan masalah pertama, terus ada keterbukaan antara saya dengan coaching, wawancara apa istilahnya, proses pembicaraan berjalan lancar, terus bisa menemukan masalah, kemudian bisa menjelaskan masalahnya secara detail seperti apa, kemudian dalam proses itu ada harapan-harapan yang dimunculkan. Dari harapan-harapan muncul ada gagasan bagaimana untuk mencapai harapan dari persoalan yang dihadapi. Ada target juga di situ. Kemudian setelah ada target, disusun lagi solusi. Dari solusi itu muncul rencana pelaksanaan. Sebuah rencana sudah disusun, maka dibuat sebuah tanggung jawab. Jadi terakhir tadi ada rumusan tanggung jawab, itu bagaimana membuat komitmen dari seorang guru untuk menyusun keyakinan kelas, kemudian menyusun keyakinan sekolah, melaksanakan segitiga restitusi di sekolahnya yang dilaksanakan pada minggu ini untuk mencapai upacara dilaksanakan secara tertib di hari Senin yang akan datang, seperti itu. Oke. Dan komitmen serta tanggung jawabnya. Luar biasa. Apakah Ibu Duma mengalami kendala tadi? Secara teknis tidak ada. Kemudian karena memang ada keterbukaan ya, jadi pemikiran itu juga luar seperti apa adanya ya. Seperti air itu juga luar biasa. Memang kita alurnya memang seperti air ya Bu ya. Baik Ibu Duma, saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan. Sekarang saya mau izin nih ceritanya, saya sedikit menyampaikan apa yang menjadi. Saya melihat proses coachingnya berjalan dengan baik dan Ibu Duma tidak terkesan menggurui lalu monoton dalam mengambil tanggung jawab berbicara. Ibu Duma selalu memberikan kesempatan kepada coachingnya untuk lebih banyak mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi, lalu pada akhirnya coaching menemukan sendiri solusi dari persoalan yang dihadapi. Saya pikir ini adalah hal yang sangat baik dan positif Bu, karena kita sudah mempraktekkan apa yang sebenarnya diharapkan dalam proses coaching berbasis Tirta ini gitu. Jadi memang benar-benar prosesnya bukan proses kita lebih tahu gitu, lalu kita yang lebih banyak mengambil peran dalam berbicara, tidak. Tetapi memang proses ada kemitraan yang terjadi di antara itu. Saya pikir itu saja sedikit catatan saya. Mohon berkenan, mungkin dapat diterima dengan baik, dan harapan saya Ibu Duma tetap semangat dalam melaksanakan tanggung jawab dan sukses selalu Bu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Ibu Duma, selamat siang. Nah, hari ini sehat-sehat Pak Dini? Puji Tuhan Pak sehat. Pak Fernanda bagaimana kabarnya? Saya ini juga dalam kondisi sehat-sehat pada Pak Dini. Terima kasih banyak ya Pak Dini ya. Oke. Sebentar Pak Dini akan melakukan proses coaching. Iya betul Pak. Oke. Pada saat melakukan coaching ada beberapa hal yang perlu Pak Dini perhatikan. Ya, misalnya yang pertama tentang kompetensi inti mulai dari kebutaan, proses kreatif, dan yang terakhir adalah kreatif, dan terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, pada saat melakukan coaching juga ini harus memperhatikan 3 prinsip coaching. Ya, tetap mengutamakan kemitraan, menyenangkan aktif, dan mengajukan pertanyaan termohon. Nah, itu semua dituangkan dalam alur Tirta. Kegiatan-kegiatan tadi ya, baik orang meningkatkan kompetensi tadi, terus prinsip-prinsip itu
bisa dituangkan dalam alur cerita. Oke, ah, dari kompetensi, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa yang perlu Pak Denny kembangkan? Sebenarnya tiga-tiganya sangat penting menurut saya Pak, karena apalagi saya dalam proses belajar. Tapi mungkin yang lebih harus mendapat perhatian saya ini mungkin adalah mendengar aktif Pak, karena saya suka sekali tergoda untuk cepat memberi respon sebelum pembicaraan itu selesai, apalagi kalau pembicaraannya mungkin bertele-tele atau semakin lama, atau kadang-kadang keluar dari topik Pak, itu saya cepat sekali tergoda untuk langsung cutting gitu Pak. Untuk kehadiran penuh, saya rasa Pak Denny sudah bisa kondisikan ya. Siap Pak. Akan melakukan pertanyaan berbobot. Saya bilang ini Pak Denny yang harus dilakukan lagi ya. Tidak juga Pak, saya dalam proses belajar. Ya, luar biasa Pak Denny ya. Oke. Pada saat coaching juga, kan seperti tadi ya, kita akan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya kita bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach. Nah, harapan Pak Denny, harapan Pak Denny, kira-kira sebentar, apa yang menjadi harapan Pak Denny pada saat proses coaching? Harapan saya proses coachingnya boleh berjalan dengan lancar Pak. Lalu apa yang menjadi harapan dari rekan saya ketika datang ya meminta sharing pendapat dari saya, ya dia pulang mungkin terjawab atau selesai masalahnya Pak. Lalu selain itu juga harapan saya akan belajar Pak dari proses coaching yang akan berlangsung ya, karena saya sadar betul ya saya baru dengan hal ini dan saya harus banyak belajar. Jadi ya kalau disederhanakan Pak, mungkin prosesnya akan menjadi proses ya simbiosis mutualisme lah mungkin Pak. Ya, sehingga hubungan antara coach dan coach itu bukan lagi hubungan seperti atasan dan bawahan. Siap. Ya, seperti kita melakukan membuat studi banding. Jadi proses coaching itu prosesnya bagaimana menggali kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh coaching, sehingga coaching dapat menemukan ide-ide cerdas seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, pendidikan itu hanya proses menuntut. Ya, proses menuntut. Setiap manusia di dunia ini bukan seperti lembaran kertas putih, tapi sudah ditulisan. Tugas kita hanya menebarkan tulisan ini. Oke Pak Denny, saya berharap kegiatan coaching berjalan dengan baik, ya, tidak ada halangan, tidak ada masalah, sehingga Pak Denny dapat membantu coaching menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Siap, terima kasih Pak. Ya, selamat siang Pak Denny. Selamat siang Pak Fernanda, terima kasih. Selamat siang Ibu Duma. Apa kabarnya siang hari ini? Sehat-sehat. Puji Tuhan ya. Bagaimana tugas-tugasnya di kurikulum Bu? Sekarang sudah berjalan sementara berjalan, jadi ujian sudah sekarang berjalan, kemudian terus dokumen-dokumennya sudah dikirim di upload kemarin, jadi hampir rampung untuk semester ini. Puji Tuhan ya kalau gitu ya. Saya senang mendengar kabar ini. Saya memang melihat sekolah kita ini banyak ditolong ya dengan tanggung jawab lebih yang dipercayakan kepada Ibu Duma. Ngomong-ngomong, kira-kira ada apa nih gitu sehingga Ibu Duma bertemu dengan saya pada siang. Apakah ada hal yang ingin di-sharingkan? Oke, Saya silakan. merasa ingin menyampaikan bahwa ya, mau berbagi cerita tentang saya sebagai guru. Bahwa saya ingin sekali pembelajaran diferensiasi itu bisa saya laksanakan di kelas. Namun dalam perjalanannya saya sudah melaksanakan, tapi tidak maksimal apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah pernah saya latih. Waktu saya menjalankannya dalam kehidupan nyata, itu tidak seperti yang saya bayangkan kenyataan. Oke. Seperti contoh misalnya
kita kan sudah melaksanakan diagnosa mengenai kebutuhan belajar anak yang pertama misalnya minat belajar atau profil belajar atau misalnya gaya belajar. Dalam perjalanannya saya mencoba untuk memenuhi misalnya gaya belajar, tapi terkendala di media belajar yang mau dengan video, misalnya gaya belajarnya audio terbentur, tidak ada speakernya di kelas, terus ada kelas-kelas yang tidak memiliki fokus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di saat saya menjalankan pembelajaran heterogen, kelompok-kelompok heterogen, terus saya ingin memenuhi kebutuhan profil belajar mereka. Berarti saya memberikan bantuan yang berbeda-beda. Bisa saya keliling, hampir saya mendapatkan di saat saya meninggalkan satu kelompok yang lain itu malah di saat saya sudah selesai dengan mereka malah tidak peduli begitu dengan apa yang harus mereka lanjutkan pekerjaan itu. Jadi tetap berharap saya terus membimbing mereka. Jadi padahal harapannya diferensiasi itu anak-anak itu yang saya sebagai pemimpin pelajaran saja yang menemukan solusi dan jawaban adalah mereka. Gitu. Terpola dengan kebiasaan mendengarkan, menulis, mencatat, gitu. Itu yang saya rasa. Wah, sangat luar biasa ya. Dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, saya merasa sangat bangga sebenarnya ya Bu ya, gitu. Karena Ibu Duma ini masih konsisten memperlakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak di kelas. Dari cerita-cerita yang saya dengar, ada banyak teman-teman guru yang malah justru tidak mampu loh Bu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin sebelum lebih jauh kita sharing, saya penasaran ceritanya. Apa yang membuat Ibu Duma begitu bersemangat harus memperlakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ya. Kenapa ini harus saya jalankan? Karena saya ingin sekali anak-anak itu, artinya begini. Selama ini kan saya sudah melihat saya membawa pembelajaran secara konvensional, misalnya dengan adanya satu gaya belajar, misalnya mendengarkan saja, gitu. Hasilnya kan tidak maksimal. Bukan berarti mereka tidak menguasai, tetapi ada hal yang misalnya yang saya dapatkan seolah-olah tidak ada semangat begitu waktu belajar itu. Oh ya, guru masuk ya belajar, habis itu pulang. Tidak ada gairah misalnya, ibu kapan belajar lagi misalnya, ibu, karena ada satu kelas yang memang diferensiasinya memang berjalan baik Pak. Tidak semua gitu. Ada satu kelas yang memang saya jalankan itu berjalan baik diferensiasinya. Dan situ terlihat perbedaan karakter anak-anaknya. Kalau misalnya saya masuk di kelas itu mereka langsung oleh gitu. Antusias gitu ya. Terus saya bilang pantun itu, pantun gitu. Iya. Karena memang saya sering bilang nanti kita pantun lagi. Jadi mereka bilang, oh ya saya Bu yang pantun begitu. Jadi pantun gitu. Habis itu kalau sudah pembelajaran mulai capek, oh kita nyanyi lagi, kita games lagi. Jadi memang tidak jenuh kelas. Saya kita belajar 4 jam pelajaran, saya memang menargetkan diri tidak mau membawa materi yang luas gitu. Walaupun sederhana tapi anak-anak bisa bawa pulang, terus bisa mereka paham gitu dengan pembelajaran diferensiasi ini. Karena saya melihat hasilnya luar biasa begitu. Namun di kelas-kelas lain tidak, itu yang membuat hati saya, ya bagaimana caranya itu jadi masalah bagi saya. Baik. Terima kasih sekali ya Bu Duma untuk semangat dan spiritnya ini yang harus ya dibagikan ya, yang harus juga dimiliki oleh teman-teman guru yang lainnya gitu ya. Tadi ada informasi yang Ibu Duma sampaikan bahwa kelas lain juga ingin diperlakukan demikian. Baik, kalau begitu dari percakapan yang kita lakukan ini, apa yang Ibu Duma harapkan gitu? Apa yang Ibu Duma mau nih gitu? Karena saya tadi udah dengar sedikit bocorannya, ada kelas yang udah bisa, yang udah diterapkan, tapi ada kelas. Nah, saya ingin lebih dengar secara spesifik gitu. Ada kelas yang pertama
fasilitasnya terbatas. Jadi waktu saya membawa diferensiasi itu tidak terpenuhi kebutuhan gaya 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 belajarnya, sehingga monoton sudah. Di situ saya hanya sekedar bercerita, menerangkan, baca buku. Kemudian karena memang ada mungkin latar belakang anak gitu ya, mereka masih punya konsep guru itu galak, guru itu. Jadi di saat saya mengajak membuat permainan, hampir kayak kurang bersemangat mereka. Jadi saya pengen sekali di kelas-kelas itu juga saya bisa membawa permainan, saya pengen mereka juga bisa ikut games, kemudian saya juga kepengen mereka bisa nonton video, saya kepengen juga mereka mengerjakan tugas presentasi sesuai dengan kemauannya mereka, bukan sesuai dengan kemauannya saya. Yang penting tercapai tujuan, mereka paham, tapi caranya seperti apa, mereka punya cara masing-masing, maunya seperti itu Pak. Gitu. Kasih ya, saya pikir banyak hal yang Ibu Duma harapkan sebenarnya dan ingin lakukan gitu kepada mereka. Hanya itu tadi kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan sehingga belum semua kelas dapat ya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi saya sudah mendengar beberapa kendala-kendala yang Ibu Duma hadapi sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu tidak maksimal kepada seluruh kelas. Nah, dari beberapa catatan-catatan atau kendala-kendala gitu, kira-kira Ibu Duma menemukankah begitu kendala atau poin utama sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu sulit diterapkan di kelas yang lain dari begitu banyak persoalan-persoalan tadi? Kendala yang pertama ada dua Pak. Yang pertama mungkin fasilitas kelas, terus yang kedua mungkin saya yang kurang kreatif. Artinya saya menginginkan misalnya begini, kalau di kelas lain fasilitasnya ada, di sini tidak ada, ya sudahlah begitu. Saya seolah-olah pasrah saja begitu. Jadi dari yang saya pikirkan ya saya lah yang harus berubah gitu. Misalnya tidak berarti saya kalah dengan keadaan ini. Saya kepengennya ya saya melompat juga dari keadaan ini, jangan-jangan tidak ada fasilitas baru tidak dibuat apa-apa gitu. Kayaknya seperti itu Pak. Baik. Ada dua hal yang menarik ya. Yang pertama mungkin faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Kira-kira untuk faktor eksternal ini sejauh ini gitu, pernahkah terlintas dalam pikiran Ibu apa sih yang harus saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang faktor eksternal ini dari luar? Lalu yang kedua, Ibu mengatakan bahwa mungkin dari diri Ibu sendiri ya, sehubungan dengan kompetensi atau bagaimana gitu memperlakukan pembelajaran yang menyentuh kepada anak-anak. Mungkin terlintaskah di Ibu kira-kira apa yang Ibu harus lakukan? Ada. Pertama mungkin saya harus berbagi dengan pemimpin sebagai kepala sekolah di sini. Kemungkinan bisa tidak dibuat kebijakan bahwa kalau di tahun depan difasilitasi lah kelas-kelas seminimal yang mampu dibuat begitu. Artinya di tahun depan difasilitasi, kalau misalnya mampu dibuat fokus dibuat gitu. Untuk beberapa kelas ada penambahan lah, karena memang ada kelas yang sudah ada yang belum. Jadi kalau bisa tahun depan saya minta kebijakan, nanti saya bicara langsung sama kepala sekolah supaya ditambah fasilitasnya di tahun yang akan datang, di anggaran tahun depan. Terus dari pihak saya juga artinya saya juga harus berbenah diri, maksudnya jangan kalah dengan keadaan karena tidak ada alat, tidak ada bahan, terus saya sudah mati minat gitu ya. Kan masih ada gambar yang bisa saya print. Saya rencananya membuat seperti itu, buat gambar, kemudian buat papan-papan informasi, terus permainan-permainan yang kreatif yang mungkin kalaupun tidak dalam bentuk video yang kita misalnya pakai musik, ya kita bisa pakai games yang lain misalnya. Ada banyak video. Jadi saya mau menyusun itu buat game ini, saya buat catatan. Terus setelah saya mau buat print gambar-gambar, terus saya rencana kan nanti membagi anak dalam kelompok. Kan gaya belajarnya beda-beda. Tapi mereka ada disisip-sisipkan. Terus nanti bikin gini, ada yang baca buku, ada yang baca gambar, kemudian ada yang dari modul misalnya ada bahan ajar yang saya siapkan yang dalam bentuk sederhana. Terus nanti ini laptopnya jadi kelasnya moving saja.
yang mau nonton di sini untuk sementara, nanti baru kita masuk ke penyelesaian masalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pokoknya begitu aja Pak, saya sederhana. Yang paling bisa saya lakukan untuk sementara hanya itu, yang terpikir oleh saya. Luar biasa sekali ya. Saya masih berharap banyak ya pada Ibu Duma, karena memang saya lihat spirit dari Ibu Duma ini sangat luar biasa. Dan dalam kapasitas sebagai wakil kepala sekolah yang dipercayakan, Ibu Duma banyak memberikan kontribusi. Nah, saya ingin ajak Ibu berefleksi sedikit sebelum kita lanjut. Mungkin kalau kita mentargetkannya dalam skala mungkin 1 sampai 10. Ibu Duma ada di level berapa nih sekarang gitu dalam memperlakukan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau untuk jumlah kelas gitu ya Pak ya, untuk jumlah kelas yang saya bawa itu kan kelas saya itu ada banyak, jadi yang berlaku itu baru 1, kemudian kelas yang baru sekitar 30% yang sudah dari kelas yang sudah saya layani. Oke, 30% ya. Iya. Targetnya harus berapa persen? Kalau bisa harapan saya 7 aja, 70% di 70% di tahun ajaran semester genap nanti. Saya maunya 70% dengan fasilitas yang terbatas itu. Bisa sampai segitu aja dulu pun itu sudah sangat luar biasa. Luar biasa sekali Bu Duma ya. Kenapa saya bertanya demikian Bu? Karena tadi Ibu sudah sempat menyinggung tentang kendala-kendala yang dialami, lalu Ibu sudah memikirkan solusi-solusinya. Dan saya pikir kalau Ibu berikhtiar dengan semangat yang segini ya Bu, itu pasti bisa. Amin. Ya, Ibu laksanakan niat baik. Nah sekarang saya hanya ingin kita sharing lebih lanjut tentang target kira-kira. Sudah ada rencana-rencana yang Ibu akan lakukan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal ini gitu? Bertemu kepala sekolah untuk sharingkan persoalan ini, lalu mencoba juga memperbaiki kualitas pengajaran dari Ibu, melakukan ini dan lain sebagainya gitu. Kan harapannya nanti ini sudah di perjalanan semester akhir ya Bapak ya, nanti kan kita akan masuk semester baru. Saya rencananya bahwa pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu bisa dijalankan di semester genap di awal nanti. Namun tidak serta-merta itu bisa berjalan sebelum ada persiapan. Maka persiapan itu saya rencanakan dalam bulan Desember ini saya bisa menghadap Bapak Ibu supaya kan kita ada perencanaan anggaran biaya apa itu rapid ya sekolah untuk mungkin bisa dipresentasi dari dana bom seperti itu. Saya rencana mungkin dalam minggu ini saya ketemu Bapak Kepala Sekolah mengajukan kalau bisa penambahan fasilitas. Kemudian selama sebelum pembelajaran dilaksanakan di tahun ajaran semester genap nanti mungkin saya persiapkan materi ajar, saya persiapkan video, saya persiapkan materi-materi, video, kemudian gambar-gambar yang mendukung mencapai tujuan pembelajaran. Baik, mungkin ada target apa yang harus Ibu Duma lakukan terlebih dahulu? Ya, selain tadi berbicara dengan kepala sekolah, target yang pertama itu saya harus menyiapkan materi-materi ajar. Kalau RPP-nya sudah ada, setidaknya yang menjadi daya dukung RPP supaya bisa menjalankan pembelajaran diferensiasi tadi sekalipun kelasnya punya banyak keterbatasan. Itu saya harus membuat video-video, kemudian saya harus banyak referensi mengenai permainan-permainan, kemudian saya juga harus membuat print gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing. Luar biasa. Baik, banyak hal yang Ibu Duma akan lakukan. Ya. Tentu nanti tidak terlepas dari akan ada gangguan atau hambatan. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu Duma mengatasi gangguan atau hambatan yang mungkin akan muncul? Hambatan pertama yang paling besar mungkin dari diri sendiri, karena kita kan selalu takut bayangan, Pak ya, takut kegagalan, belajar mindfulness, kesadaran diri bahwa apapun yang kita buat pasti berbuah hasil, karena kan kita ini untuk tenang, tidak patah semangat, terus membangun diri sendiri untuk tetap memegang komitmen kita lakukan di pelajaran ini untuk memenuhi istilahnya pembelajaran yang menuntut anak, mengantarkan mereka pada kebahagiaan serta diri sendiri. Jadi jangan lupa
Oke. Dan supaya tetap menjadi apa ya, menjadi apa lah ya, motor semangat gitu. Jadi Baik. kalau misalnya ada tantangan tetap dijalankan. Luar biasa. Tadi Ibu Duma sempat singgung tentang komitmen gitu ya. Apakah perlu ada orang lain yang membantu, menolong sehingga komitmen ini lebih kuat? Perlu. Siapakah itu, Bu Duma? Rekan kelompok saya sama rutin belajar. Mungkin kami harus membuat pertemuan-pertemuan, mungkin tidak pun pertemuan secara apa istilahnya formal gitu ya, pertemuan rutin walaupun hanya cerita itu kan sudah membangun semangat. Terus mungkin mungkin saya perlu lagi di apa istilahnya ada proses tindakan lanjut dari hasil coaching ini, mungkin mungkin setelah saya melaksanakan sebagai apa ya, refleksi dari apa yang sudah saya lakukan. Luar biasa sekali. Tidak terasa Bu Duma ya, waktu kita hampir selesai ya untuk sesi sharing. Saya senang sekali mendengar apa yang Ibu Duma sampaikan, dan seperti di awal saya bilang, saya percaya pasti Ibu Duma bisa melakukan itu semua. Nah, setelah sesi sharing ini berakhir, apa yang Ibu Duma akan lakukan mungkin sebagai tindak lanjut atau langkah sederhana yang akan Ibu Duma lakukan di paling pertama nih gitu. Tanggung jawab saya yang pertama saya menyusun jadwal diri saya. Luar biasa ya. Jadwal diri saya, buat target-target harus disusun, apa yang mau dikerjakan untuk bisa di tahun ajaran awal semester nanti pembelajaran diferensiasi bisa dijalankan di kelas-kelas atau yang saya Oke. Baik. jadwal dulu mau pakai dengan apa yang harus dibuat. Semangat Bu, saya percaya pasti Ibu bisa. Pertanyaan saya yang paling terakhir nih sebelum kita berpisah Bu, adakah manfaat yang Ibu rasakan setelah kita sharing ini Bu? Paling lega ya. Kenapa Ibu lebih lega? Artinya kan didengarkan itu kan berarti kita, artinya kalau kita didengarkan setidaknya kita berbagi apa yang kita pikirkan, beban kita itu berkurang, walaupun memang belum dapat solusi secara faktanya, tapi setidaknya secara batin kita lebih bebas. Terima kasih sekali Bu Duma. Saya mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan selama sesi sharing ini, lalu mungkin tidak semua hal yang Ibu harapkan terjawab mungkin ya, saya mohon maaf. Dan saya berdoa, berharap Ibu Duma dapat mewujud menyatakan apa yang menjadi niat baik dari Ibu demi kemajuan sekolah kita dan tentu bagi kebahagiaan dan keselamatan anak-anak kita semua. Saya pikir sampai di sini sharing kita. Terima kasih. Selamat siang Ibu Duma.